Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan ucapan dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya dan kuasa-Nya. Saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas, video, dan makalah perpajakan. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK, selaku dosen mata kuliah pengampu perpajakan 2. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Irfan Alfred David dengan NIM C1C024065. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi 2024. Baiklah, di sini materi yang saya bahas adalah konsep pajak penghasilan dan dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Apa sih itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan atau disebut juga dengan PPh adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. PPh atau pajak penghasilan termasuk jenis pajak langsung karena beban pajaknya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemungutannya pun menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, objek pajak yang dikenakan meliputi gaji, upah, honorarium, laba usaha, dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, keuntungan penjualan harta, dan bentuk penghasilan lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui sistem yang adil dan proporsional. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi kedua, yaitu adalah dasar hukum pajak penghasilan. Di sini, dasar hukum pajak penghasilan yang saya ambil hanya 3. Yang pertama itu adalah konstitusi dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Undang-undang ini merupakan salah satu dasar awal pajak penghasilan atau PPh. Dasar hukum yang ketiga adalah peraturan pelaksana. Yang pertama, konstitusi atau Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Undang-undang ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, pemungutan pajak tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi di sini alasan pemerintah memungut pajak itu banyak alasannya, dan alasannya itu masuk ke dalam dasar hukum yang jelas. Selanjutnya adalah dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 atau Undang-Undang Dasar Awal PPh atau pajak penghasilan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau disebut dengan UU HPP. Undang-undang ini lumayan banyak melakukan perubahan atau revisi. Bisa dilihat dengan di PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan pajak dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan penerimaan negara. Jadi tujuannya undang-undang ini direvisi karena undang-undang ini juga harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di negara kita seperti kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan penerimaan negara yang tadi saya sudah jelaskan. Yang terakhir adalah dasar peraturan hukum pelaksana. Di sini peraturan pelaksana tersebut ada 3 yang saya ambil. Peraturan pemerintah atau disebut PP, yang kedua adalah peraturan Menteri Keuangan atau PMK, yang ketiga adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak atau PER-DJP. Peraturan ini mengatur secara teknis tarif, batas penghasilan, tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP, serta tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan. Jadi di peraturan pelaksana tersebut banyak
aturan-aturan yang bisa kita ikutin seperti mengatur teknis tarifnya, batas penghasilan tidak kena pajak, serta tata cara lainnya seperti cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada perhatian seluruhnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi.